Sobat, saya ada di kawasan Kali Baru Timur. Ini kawasan yang disebutkan sebagai wilayah yang mana warganya menjadi korban insiden mobil yang menyeruduk ke SDN 01 Kali Baru, Jakarta Utara. Sedikitnya ada 10 warga di sekitar sini yang merupakan anak-anak dari warga yang bertempat di Kali Baru Timur ini turut menjadi korban di sana. Saya ingin mengunjungi dan melihat secara langsung bagaimana keadaan keluarga korban pasca insiden yang tentu mengagetkan, dan kita akan mintai testimoni dari keluarga korban. Apa yang mereka rasakan, apa yang sempat mereka khawatirkan tentu kita akan cari tahu, termasuk pula bagaimana keadaan anak-anak mereka. Sedikitnya 22 orang menjadi korban, 10 orang disebutkan sudah pulang ke rumah, beberapa diantaranya sudah pulang ke rumah yang ada di wilayah Kali Baru ini. Dan kita coba akan tanyai keluarga mereka. Kita berharap keadaannya semakin baik, semakin sehat, dan nggak traumatik atas apa yang terjadi di sana. Bu, rumahnya Hafiz yang mana ya, Bu? Hafiz. Yang di atas mau. Oke. Yang dekat pos. Oke, makasih ya Bu ya. Yang ada posnya ya Bu ya. Iya. Tapi di atasnya rumahnya. Yang di atas rumahnya. Oh, kok rumah yang di bawah sama di atas itu beda? Beda, ini kakaknya. Oke. Oke. Udah pulang ya, Bu? Udah ada. Oke. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Ini salah satu kediaman korban. Sobat saya Abraham Silaban, saya ada di sini dan mengunjungi Kelurahan Kali Baru di Kecamatan Cilincing, tepatnya di Kali Baru Timur. Ini di RT 5 RW 3. Disebutkan bahwa di tempat ini sedikitnya ada 5 anak-anak yang menjadi korban insiden tabrakan yang ada di SDN 01 Kali Baru. Saya di sini dan saya dapat informasi Wakapolres Jakarta Utara juga ada di sini, AKBP James Sutajulu, yang mereka memberikan bantuan psikologis, pendampingan terhadap keluarga agar kemudian tidak traumatik terhadap apa yang ada di sini. Dan paralel dengan itu kita langsung lihat ya dari atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar? Sehat Pak Kapolres? Ini loh ngelihat adik sehat, kita harus sehat. Harus sehat ya. Ini yang namanya Hafiz. Hafiz. Oke, Hafiz ini sempat masuk rumah sakit kemarin dan sudah pulang berarti? Sudah. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oke. Udah nggak sakit-sakit lagi kan? Nah, udah. Tos dulu dong, semangat. Gitu dong. Kenceng deh. Luar biasa. Pak, Siap. jadi semuanya udah sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sehat. Sempat agak panik lah kemarin ya Pak ya? Panik Pak, lagi tugas jaga pagi, baru Oke. telepon istri gitu. Oke. Aku kan biasa kan kalau dinas itu handphone tak taruh gitu. Hmm. Nggak aku udah handphone terus Iya. pekerjaan itu. Nah, terus aku lihat handphone, buka handphone itu ada ceritanya ada truk medis datang gitu kan. Iya. Ya udah aku buka handphone itu. Waduh, panggilan tak terjawab. Banyak sekali ternyata dari pagi tuh Pak. Oke. Aku buka itu jam 9:30 itu Pak. Oke. Ternyata istriku telepon, Mhm. WA, ya udah. Berita Oh. anak kecelakaan. Waduh, berarti Ibu justru yang dapat informasi pertama Iya. saat Bapak Betul. sedang bekerja. Iya. Oke. Ibu masih kelihatan agak bengkak mukanya, Iya. agak bengkak papak matanya. Sempat Pasti cemas ada. Cemas ya? Dengar katanya ada yang meninggal, aduh. Cepat minta diantarin gitu sama adik saya juga itu. Ke sekolahan dulu tujuannya. iya. Ya kan, karena bu gurunya wali kelas itu telepon Iya. bawa anaknya itu pokoknya ke sekolahan dulu aja deh Bu, nanti baru kesananya gitu. Mudah-mudahan Hafiz gak kenapa-napa gitu doang aja ya Allah, udah
gemeteran minta dianterin. Ya kan posisinya bapaknya juga lagi kerja kan ya. Iya. Ya udah saya kebetulan sampai sana alhamdulillah anaknya nggak kenapa-napa, maksudnya cuma luka di punggung sama kaki doang gitu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi ibu yang pertama nyampe Iya. sana dan sempat khawatir lah nyari-nyari. Iya pasti. Ya aduh denger Banyak beritanya juga, kan? begitu kan gangan ini semua udah pada ke rumah sakit, saya doang yang ketinggalan itu. Denger itunya nggak ngeliat HP tuh, Iya. karena kan ngituin adiknya. Iya. Jadi berarti ibu sempat anterin Hafiz ke rumah sakit? Enggak, saya tuh nggak ngelihat Hafiz pas ditindak itu gitu. Oke. Diobatinnya Taunya saya udah nggak dari ngeliat. rumah Taunya sakit? di rumah sakit Oh aja. berarti ibu nggak ke TKP? Enggak. Malah ke rumah sakit? Oh. Tapi gitu. ke sekolahan, tapi ke sekolahan dulu baru ke rumah sakit ya. Tapi anaknya saya nggak ngelihat waktu pas ini lukanya apa gitu, nggak ngelihat. Oke. Pas di perbannya ini kan, yang di sini kan Mm-mm. dalam apa enggaknya kan. Tapi saya minta, karena dia sakit kan kemarin saya minta ronsen. Oke. Tapi- Udah ada hasil ya? Saya belum lihat Oke. itu juga, tapi kata dokter nggak kenapa-napa ya Pak ya. Semuanya udah mulai lega lah sekarang ya bu ya? Alhamdulillah. Ya memang pastilah siapa pun orang tua pasti panik gitu. Iya, Gitu. pagernya kan masih tertutup ya dilihat dari Betul. video itu. Betul. Kalau kebuka gimana tuh Pak? Aduh. Waduh, bablas itu ya. Iya. Dan kelihatannya itu yang pertama ya ibu ya? Di situ Apanya? pernah dengar peristiwa serupa nggak di situ? Enggak. Baru pertama ya? Iya baru. Oke. Ada 5 katanya warga sini Iya. Pak. Tapi relatif semua nggak ada yang parah kan? Luka-luka parah kan? Kalau yang di Haji Yono itu parah di Koja dia. Iya. Ya ini jadi apa ya? Jadi wanti-wanti lah buat kita. Ya kami senang lihat Hafiz sudah pulang, Bapak Iya. Ibu juga sudah Alhamdulillah. kuat dan tegar, dan ada Pak Wakapolres. Iya. Ini inisiatif yang tentu saja kita harus apresiasi karena bagaimanapun trauma healing terhadap korban itu harus dilakukan karena mereka anak-anak. Dan bicara soal anak-anak, keselamatan anak, keamanan anak tentu itu menjadi hal yang sangat urgent dan penting bagi orang tuanya. Anak nggak aman pasti orang tua juga nggak aman Iya. rasanya. Bersama-sama Polres Metro Jakarta Utara dengan juga dari Biro SDM Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan trauma healing. Iya. Trauma healing kepada korban insiden kemarin yang kita semua tahu insiden yang terjadi. Pada pagi hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara mengunjungi secara langsung dengan door to door ke anak-anak yang telah menjadi korban tapi yang sudah rawat jalan, yang Oke. sudah kembali. Ada 10 anak yang hari ini kami kunjungi Oke. dengan tim trauma healing yang sudah kami bagi 3 kelompok Oke. sehingga akan mendatangi secara langsung ke anak-anak kita yang sudah rawat jalan. Nah, kegiatan ini kita harapkan dapat memberikan healing ya terhadap trauma yang Ya. dialami oleh anak-anak kita sehingga kedepannya mereka tidak lagi mengingat kejadian itu. Mereka kembali lagi bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ya, itu yang paling penting yang harus kita lakukan karena dampak trauma itulah yang paling penting, jangan sampai membekas. Ya. Sehingga mereka ke depan tuh tetap kembali lagi semangat untuk Iya. melaksanakan belajar mengajarnya. Ya, ini benar-benar speedy recovery ya, Iya, betul. James ya. Kemudian itu adalah gerak cepat pasca kemudian upaya hukum tentu harus dilakukan, Iya. upaya penyidikan tentu harus dilakukan, Iya. Pak Wakapolres. Ya. Nah, tadi Pak Wakapolres cerita bersama dengan ada ayah dan ibu dari Hafiz ya, dan anak-anak lainnya, 10 anak lainnya. Ceritakan kepada kami bagaimana kesaksian mereka. Apakah mereka masih Oh iya. merasa trauma? Apakah kemudian ada hal-hal yang diharapkan yang disampaikan kepada Pak Wakapolres? Ya, sebelum ke rumah Hafiz ini kita Ya. sudah ke rumah 2 orang anak lagi sebelumnya. Ya. Ya, ada Nabil, satu lagi si Izan. Ya. Nah, tadi sudah juga bersama dengan tim trauma healing, Hmm. sudah bercakap-cakap, bercengkrama. Anak-anak sudah tidak lagi merasakan trauma itu. Hanya ya fisik lah ya, Fisik, pegel, ya. luka-luka ya akibat kejadian kemarin. Kalau secara trauma sudah tidak ada. Ya sudah tidak ada, ya sudah mereka juga semangat untuk belajar. Artinya mereka juga tadi ditanyakan gimana tidur malamnya, ada yang dipikirkan enggak, dia tetap tidur biasa seperti biasanya. Juga Oke. sudah mengisi kegiatan selama dia di rumah itu dengan kegiatan-kegiatan ya mungkin main game Iya. ya, kegiatan-kegiatan positif di rumah lah. Hmm. Nah, jadi mereka lupa Oke. dengan kejadian kemarin itu. Kami juga bicara di sini tentu bagaimana memastikan
apa yang sungguhnya terjadi di sana dalam penegakan hukum yang transparan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Ya. Mendengar kasusnya sudah penyidikan ya? Betul. Dan artinya sopir yang inisialnya A sudah jadi tersangka, betul ya Pak? Jadi Kapolres. berdasarkan hasil penyelidikan Ya. yang telah dilakukan dan kemarin sore ya juga sudah dilakukan konferensi pers secara langsung oleh Bapak Kapolres. Berikut juga disampaikan alat bukti apa yang telah berhasil dikumpulkan oleh penyidik sehingga dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan itu yang harus dilakukan, diberikan ya kepada publik. Karena banyak yang bertanya-tanya Pak, Pak Kapolres, kenapa ini sampai bisa terjadi ya? Nah, ini kan apa namanya program yang kita lihat program lokomotifnya dan program pemerintah yang kita berharap bahwa ini menjadi apa ya istilahnya membangun generasi muda kita dengan memberikan makanan bergizi gratis. Seneng nggak ibu dapat anaknya dapat MBG? Iya, alhamdulillah senang. Senang sih, kan? Iya. Seneng. Bapak senang anaknya dapat MBG? Kita ikut pemerintah aja. Iya. Ikut pemerintah. Makan bergizinya dinikmati kan sebetulnya Iya, oleh. kalau dia mah eh, dimakan tiap, Harus. kalau dari MBG Oke. itu dimakan ya Pis ya. Oke. Tapi ini banyak orang yang berusaha untuk mengkaitkan ini lain sebagainya gitu ya. Tentu ini insidentil. Ya kita pasti yakin ya Pak Kapolres ini insidentil lah. Iya. Tidak apa iya ada orang yang merencanakan ini kan, itu pertanyaan yang menggelitik publik tuh. Apa iya gitu kan? Tapi bayangan kita ya nggak mungkin karena logika pikir kita adalah ketika program itu ada ya pasti untuk membangun gizi buat anak-anak, Iya. membangun generasi anak-anak, makanannya enak, terus kemudian aman dikonsumsi, didistribusikan dulu dan kemudian aman dikonsumsi gitu ya Bu ya. Tapi kalau Ibu sendiri ngelihatnya kok pernah nanya-nanya nggak itu kok bisa kejadian atau apa gitu Bu? Nggak ada pikiran tuh nanya gimana ya. Mm-mm. Oke. Tapi harapannya Ya diperbaiki kali ya. diperbaiki ya. Jangan lagi misalnya Jangan ada peristiwa-peristiwa peristiwa yang begini. sama, betul. Iya, betul. Bapak mau nyampaikan apa? Mungkin nanti untuk berikutnya mungkin ya SDM-nya terutama drivernya itu ya. Iya. Ya diseleksi lagi lah. Mm-mm. Memang driver yang satu sakit mungkin yang driver yang sudah berpengalaman. Ini kan infonya kan baru 2 hari ya. 2 hari kan. Info-info yang kita dengar baru 2 hari ya. Pasti Pak, itu masukan yang bagus Pak. Apalagi anak Bapak jadi korban. Iya. Dan ini harus didengarkan. Bagaimanapun perbaikan-perbaikan harus dilakukan. Memang nggak ada yang sempurna Pak. Tapi apalagi ini peristiwa yang disebut kecelakaan ya. Iya. Tapi ya kita berharap nanti pihak kepolisian lah yang nanti yang bertugas di sana untuk memberitahu kepada kita apa yang sungguhnya terjadi di sana. Tapi lepas dari itu, Pak Wakapolres, Pak James, apa yang ingin disampaikan Pak mengenai penegakan hukum ini Pak? Tentu banyak publik yang bertanya-tanya Pak James. Ini apa kok bisa? Kemudian juga lain sebagainya gitu. Ada masukan tentang bagaimana SDM dan lain sebagainya. Ini kan tetap dalam multisektor ya Pak, pengawasan. Apa yang ingin Bapak mau sampaikan? Ya, terkait dengan proses penegakan hukum, itu kita sedang berproses ya. Kita menjamin bahwa penegakan hukum akan berlangsung secara transparan, Iya. berlangsung secara berkeadilan. Sehingga tahapan-tahapan mulai dari kemarin kita melaksanakan pengecekan TKP, pengamanan TKP, olah TKP juga didatangi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya langsung bersama Pak Wakapolda dan berbagai stakeholder terkait lainnya. Artinya itu menunjukkan bahwa Polri serius untuk menangani kasus ini. Tahapan demi tahapan secara cepat juga telah dilakukan. Artinya insiden seperti ini tidak akan menyurutkan dapur-dapur layanan gizi yang lain terus melakukan distribusi makanan bergizi gratis. Ya, tentu tidak ya. Tentu kita harus tetap juga melaksanakan kegiatan ini, namun juga apabila ada hal-hal yang kurang, evaluasi juga perlu dilakukan sehingga kegiatan ini bisa terus optimal untuk dilakukan ke depannya. Ya. Pengawasan di segala aspek itu perlu dilakukan ya, Betul sekali. Pak Wakapolres. Dan ya sudah disampaikan oleh dari pihak Badan Gizi Nasional sebetulnya ada permintaan maaf, kemudian juga ada upaya untuk memperbaiki ini, termasuk ditanggung betul ya Pak ya? Ditanggung ya biaya perawatan dan lain sebagainya, tanggung ya Pak ya? Ya. Oke. Dari sana sih kemarin bilang dari RSUD Ciledug dari sana. Nanti Bapak, Ibu kalau ada apa-apa silakan datang. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Ya itu saja Pak. Mungkin next berikutnya untuk SDM apa drivernya supir itu. Iya. Dari Jangan sampai ada di tempat lain ya. Jangan sampai Pak, ada di tempat lain Pak. Lagi anak-anak kan mungkin kalau ngeliat mobilnya tuh Kita doakanlah yang terbaik.
Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Luar biasa ya. Saya menyaksikan satu fenomena di mana ada upaya trauma healing dilakukan langsung. Paralel dengan itu kita bisa dapat curahan hati dari pihak keluarga, bahkan disampaikan langsung kepada otoritas dalam hal ini Pak Kapolres Jakarta Utara, AKBP James Sutajulu. Kita berharap ini jadi pesan yang kuat sebetulnya, agar peristiwa ke depan tidak terjadi lagi. Semua pihak harus berjaga-jaga dan semua pihak harus mendukung. Namanya program lokomotif ya, program utama ya yang harus diutamakan dari semua aspek. Saya Abraham Silaban. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Wakapolres. Terima kasih Pak James. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Siap Bapak. Pemenang kategori program talk show televisi, kami ucapkan selamat kepada Nusantara TV Abraham. NTV